Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas yaitu tentang materi kita, yaitu tentang konseling psikoanalisis klasik. Dan kami dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada Anabel Oktaviani, yang kedua ada Khairul Rahmansyah, yang ketiga ada Dita Rahayu, dan yang keempat ada saya sendiri Muhammad Darussalam, dan yang kelima yaitu ada Rifa Afnan. Baik, langsung saja. Pandangan teori konseling psikoanalisis klasik terhadap manusia. Model konseling psikoanalisis klasik merupakan model konseling pertama dan diangkat dari pandangan psikologi dalam Sigmund Freud. Psikoanalisis terdiri dari dua kata, yaitu psiko dan analisis. Psiko secara etimologis artinya adalah psikis atau disebut juga dengan analisis jiwa. Sedangkan umum psikoanalisis merupakan suatu tinjauan agar tentang manusia pada waktu itu, di mana ketidaksederhanaan memegang peranan penting dalam penguasaan memahami kepribadian dan tingkah laku manusia. Membedakan arti psikoanalisis menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah psikoanalisis dipakai untuk menunjukkan suatu metode penelitian terhadap proses-proses psikis seperti mimpi yang sebelumnya tidak terjangkau oleh penilaian atau penelitian ilmiah. Yang kedua yaitu adalah istilah ini menunjukkan juga pada suatu teknik umum yang mengobati gangguan psikis yang dialami oleh klien-klien yang neurotis. Kemudian yang ketiga yaitu ada istilah yang sama dipakai pula dalam arti lebih luas untuk menunjukkan seluruh pengetahuan psikologis yang diperoleh melalui metode dan teknik tersebut. Pandangan-pandangan tentang manusia dalam pendekatan-pendekatan konseling oleh Sugiharto adalah: A. Manusia cenderung pesimistik, deterministik, mekanistik, dan reduksivistik. Yang B. Manusia dideterminasi oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi-motivasi tidak sadar, kebutuhan-kebutuhan dan dorongan-dorongan biologis dan naluriah oleh peristiwa-peristiwa psikoseksual yang terjadi pada masa lalu dari kehidupannya. Yang C. Tingkah laku manusia. Yang pertama adalah ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan insting-instingnya. Yang kedua, dikendalikan oleh pengalaman-pengalaman masa lampau dan ditentukan oleh faktor-faktor interpersonal dan intrapsikis. B. Struktur kepribadian. Freud merumuskan kepribadian menjadi 3 unsur yang terdapat pada diri individu, yaitu 1. ID. ID berisikan kebutuhan-kebutuhan, keinginan, dan kehendak yang merupakan lapisan dasar dari struktur kepribadian seseorang. Yang kedua, ego. Ego dapat terbentuk dari adanya diferensiasi ID karena adanya kontak dengan lingkungan. Kegiatan atau aktivitas ego adalah mengarah ID untuk memperoleh sesuatu dalam memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga ada superego. Superego merupakan aspek sosiologis dan aspek moral dari kepribadian seseorang. Dapat digambarkan bahwa superego merupakan rambu-rambu atau penjaga yang menjadi petunjuk individu bertingkah laku dalam usahanya memenuhi kebutuhan ID. Perkembangan kepribadian. Menurut teori psikoanalisis klasik, perkembangan kepribadian seseorang didasarkan pada tahun-tahun pertama kehidupannya atau pada masa balita. Yang pertama, tahap oral. Pada tahap oral berlangsung sekitar umur 0 sampai 1 tahun. Menurut Freud, pada tahun ini kepuasan anak diperoleh anak melalui mulut. Hal ini dapat terlihat dalam kehidupan bayi sehari-hari yang cenderung memasukkan sesuatu yang didapatkannya ke dalam mulut. Yang kedua, tahap anal. Menurut Freud, tahap ini di daerah erogan atau kenikmatan. Pada anak terletak di bagian anus. Kepuasan ini diperoleh anak melalui buang air besar.
Buang air besar memberi keredaan pada anak dengan jalan menghilangkan sumber ketegangan. Yang ketiga, tahap Pelitz. Pada tahap Pelitz mulai terbentuk identitas kelamin yang terlihat dengan anak laki-laki yang menyadari bahwa dirinya memiliki penis dan wanita tidak. Tahap ini berlangsung kira-kira saat anak berumur antara 3 sampai 5 atau 6 tahun. Pada tahap ini anak-anak menjadi ingin tahu tubuhnya karena merasakan kenikmatan akan rangsangan pada alat kelaminnya. Yang keempat, tahap laten. Pada tahap ini, perkembangan seksual memang masih berjalan, namun tidak begitu nampak. Tahap ini berlangsung pada umur sekitar 13 tahun. Pada tahap ini, minat anak terhadap seksualitas tampak menurun dan mulai berganti pada minat terhadap hal-hal baru, seperti pergaulan dengan teman sebaya, olahraga, sekolah, dan teman-temannya. Dan yang terakhir itu ada tahap genital. Genital dapat diartikan sebagai organ kelamin. Maksudnya di sini adalah objek seksual anak kembali terarah pada organ kelamin. Pada tahap ini objek seksualnya tidak lagi tertuju pada diri sendiri, tetapi sudah tertuju pada orang lain di luar dirinya. Perkembangan kepribadian Salaswai. Menurut Prayatna, tingkah laku Salaswai disebabkan oleh kekacauan dan berfungsinya individu. Apa saja penyebabnya? Yaitu yang pertama, dinamika yang tidak efektif atau ketidaksesuaian kerja antara ID, ego, dan superego. Yang kedua, proses belajar yang tidak benar pada masa kanak-kanak. Yang ketiga, neurosis. Menurut Prayatna, bahwa keadaan neurosis dapat dikembalikan kepada proses perkembangan awal, yaitu bagaimana individu mengaktualisasikan mekanisme pertahanan diri untuk mengatasi ketegangan dirinya. Nah, untuk tujuan konseling. Tujuan konseling dalam pendekatan konseling adalah membantu klien untuk membentuk kembali struktur karakternya dengan menjadikan hal-hal yang tidak disadari menjadi disadari oleh klien. Untuk secara spesifiknya yaitu yang pertama, membawa klien dari dorongan-dorongan yang ditekankan atau ketidaksadaran yang mengakibatkan kecemasan ke arah perkembangan kesadaran intelektual. Yang kedua, menghidupkan kembali masa lalu klien dengan menembus konflik yang direpresi. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada klien untuk menghadapi situasi yang selama ini ia gagal mengatasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik konseling. 1. Asosiasi bebas merupakan alat untuk mengungkapkan materi yang muncul atau materi ketidaksadaran klien. Selama proses asosiasi bebas, tugas terapis adalah mengidentifikasi materi yang ditekan dan terwujud dalam bawah sadar klien. Cara melakukan asosiasi bebas ini seperti menyuruh klien berbaring, kemudian mengajak klien dan memberikan kesempatan bebas untuk menceritakan perasaan atau pengalaman masa lalunya. Yang kedua adalah analisis mimpi. Bagi pendekatan psikoanalisis, mimpi dianggap sebagai sebab melalui mimpi dapat diungkapkan kesan-kesan yang direpresi oleh mimpi. Analisa ini dapat meneguhkan hipotesisnya tentang susunan dan profilnya hidup psikis, dan karena lewat mimpi dapat dibongkar ingatan-ingatan dari masa lampau yang tidak mungkin ditemukan lagi dengan cara lain. Selanjutnya, ada kelebihan dan kelemahan teori konseling psikoanalisis klasik. Yang pertama, kelebihan teori konseling psikoanalisis klasik. Kelebihan dari pendekatan teori ini adalah kehidupan mental individu menjadi bisa dipahami dan dapat memahami sifat manusia untuk meredakan penderitaan manusia. Pendekatan ini dapat mengatasi kecemasan melalui analisis mimpi, resistensi, dan transferensi. Pendekatan ini memberikan kepada konselor suatu kerangka konseptual untuk melihat tingkah laku serta untuk memahami sumber-sumber dan fungsi simptomatologi. Kedua, kelemahan teori konseling psikoanalisis klasik. Kelemahan dari pendekatan teori ini adalah pandangan yang terlalu deterministik, dinilai terlalu merendahkan martabat kemanusiaan, terlalu banyak menekankan pada masa kanak-kanak dan menganggap kehidupan seolah ditentukan oleh masa lalu, lalu cenderung meminimalkan rasionalitas. Sebelum saya akhiri presentasi dari kelompok kami, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk tetap saling menjaga kesehatan serta melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Dengan begitu, semoga kita selalu diberikan kesehatan yang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih.